Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi aljabar linier pertemuan ke-9, yaitu nilai eigen dan vektor eigen. Definisinya, jika A adalah matriks n kali n, maka vektor tak 0x di dalam Rn dinamakan vektor eigen dari A jika AX adalah kelipatan skalar dari X, yaitu AX sama dengan lambda X untuk suatu skalar lambda. Skalar lambda disebut nilai eigen dari A, dan X disebut vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda. Nilai eigen dan vektor eigen sering juga disebut dengan akar ciri dan vektor ciri. Akar ciri dan vektor ciri. Jadi, apabila ada matriks A ukuran n kali n, kemudian ada vektor X berukuran apa berarti n kali 1, n kali 1 sama dengan lambda X, lambda itu adalah suatu skalar, X adalah vektor, ya, maka X itu adalah vektor eigen dari A, kemudian lambda adalah nilai eigen dari matriks A. Ya, lambda disebut nilai eigen dari matriks A, kemudian X disebut vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda. Contohnya seperti ini. Vektor X 12 adalah vektor eigen dari A, matriks A 308-1 yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 3. Karena AX sama dengan lambda X. Ini lambda X. Ya. A dikalikan dengan X, hasilnya adalah 36. Ya. Nah, 36 ini bisa kita tuliskan sebagai lambda kali X dengan lambdanya 3. Jadi apabila memenuhi persamaan ini, maka X disebut vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan sekian gitu. Jadi nilai eigen dari suatu matriks itu tidak hanya 1, bisa 2 atau 3. Ya, tergantung dari matriksnya. Nah, bagaimana cara mencari X dan lambda? Jadi yang kita ketahui di sini hanyalah matriks A-nya saja. Untuk mencari nilai eigen matriks A yang berukuran n kali n, kita tuliskan kembali persamaannya ya. Tadi AX sama dengan lambda X. Di sini AX sama dengan lambda X. Di sini matriks ya, matriks kali vektor, kemudian adalah skalar dikali vektor. Supaya sama, maka kita buat ya, kita kalikan lambda dengan identitas. Sehingga nanti dia menjadi matriks. Kemudian ini sama-sama matriks, kita pindahkan lambda I ke samping sini. Jadi A min lambda I. Atau bisa juga A-nya yang dipindahkan. Jadi A min lambda I X itu sama dengan 0. Atau bisa juga lambda I min A X dikali X sama dengan 0. Ya, ini adalah hasilnya adalah suatu matriks. Ya. Kalau ini adalah suatu matriks, kemudian X itu vektor sama dengan 0, ya misalnya matriks B, jadinya B, X sama dengan 0. Nah, ini adalah apa?
Ini adalah suatu SPL homogen. Di sini tujuan kita mencari nilai X ya. Mencari nilai X dan juga lambda. Pertama, X. X itu berarti apa? X itu berarti penyelesaian ya. Penyelesaian dari SPL homogen. Kapan SPL homogen mempunyai solusi? Apabila atau SPL homogen solusinya kan ada dua ya, solusi trivial dan non-trivial. Tadi definisinya suatu vektor tak nol. Jadi di sini solusi yang ingin kita cari adalah solusi non-trivial. Karena X ini tidak boleh nilainya 0, 0, 0 gitu ya, atau nilainya 0 semua. Jadi solusinya non-trivial. Untuk supaya suatu SPL homogen solusinya non-trivial, maka determinannya itu sama dengan 0. Kemarin kan kalau solusi trivial, determinannya tidak sama dengan 0. Ya, sehingga nantinya kalau kita ingin menemukan X, syaratnya adalah determinan dari matriks B atau matriks lambda I min A itu sama dengan 0. Setelah itu masukkan nilainya, masukkan A-nya, nanti dalam bentuk persamaan ya, disebut sebagai persamaan karakteristik A. Dari sini nanti kita dapat menemukan lambda. Ya. Setelah menemukan lambda, nanti masukkan lagi ke dalam persamaan ini ya, atau SPL ini, nanti kita bisa mencari nilai X-nya. Oke. Kita coba contohnya. Ya. Carilah nilai eigen dari matriks A. Ya, matriks A ukurannya 2 kali 2. Ya, tadi AX sama dengan lambda X, lambda I min A, X sama dengan 0. Kita cari dulu ini, lambda I min A. Lambda masih dalam bentuk lambda ya. Lambda I min A. Jadinya lambda min 3, min 2, 0 plus 1, 1. Ini lambda ya sini. Lambda min 0, lambda. Kemudian tadi syaratnya determinan dari matriks ini sama dengan 0. Ya. Determinan dari matriks ini berarti ya. Jadinya lambda min 3 dikali lambda min 2 kali 1 ya sini. Kita kalikan jadinya lambda kuadrat min 3 lambda plus 2. Kemudian persamaan karakteristiknya adalah ini. Lambda kuadrat min 3 lambda plus 2 sama dengan 0. Berapakah nilai lambdanya? Tinggal kita faktorkan. Ya, lambda min 2, lambda min 1 sama dengan 0. Jadi lambdanya sama dengan 2 dan 1. Lambda 1 sama dengan 2, lambda 2 sama dengan 1. Nah, inilah nilai-nilai eigen dari matriks A. 2 dan 1. Kemudian kita bisa mencari vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda. Vektor-vektor dari A yang bersesuaian dengan suatu nilai eigen lambda adalah vektor-vektor tak 0x yang memenuhi AX sama dengan lambda X. Vektor ini disebut dengan vektor eigen. Vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda adalah vektor-vektor tak 0 dalam ruang penyelesaian dari lambda I min AX sama dengan 0. Ruang penyelesaian tersebut merupakan nilai ruang eigen dari A yang bersesuaian dengan lambda. Jadi ada ini ya,
salah satu ruang vektor namanya ruang eigen. Ruang eigen itu isinya adalah vektor-vektor eigen. Jadi bagaimana langkah untuk menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A? Yang pertama, tentukan polinomial karakteristik determinan lambda I min A dari matriks A. Selanjutnya, tentukan nilai eigen A dengan menyelesaikan persamaan karakteristik determinan lambda I min A sama dengan 0 untuk lambda, untuk mendapatkan lambda. Kemudian untuk setiap nilai eigen lambda, tentukan ruang 0 dari matriks lambda I min A. Nah, vektor tan 0 yang berhubungan dengan itu merupakan vektor eigen dari A. Ruang 0 maksudnya kan ruang kosong ya. Ruang kosong itu ruang penyelesaian. Ya, penyelesaian dari SPL homogen ya, lambda I min A X sama dengan 0. Lambdanya tadi ketemu, masukkan, nanti ketemu X-nya. Ya, tadi setelah ketemu solusinya, tentukan basis untuk ruang eigen tersebut. Oke, selanjutnya contoh dari yang tadi ya, tadi kan kita baru mencari dari matriks yang awal tadi, kita baru mencari nilai eigennya. Nilai eigennya adalah tadi berapa? 2 dan 1. Ya, dengan matriks A-nya 3, 2, min 1, 0. 2, 1, 3, 2, min 1, 0. 3, 2, min 1, 0. 3, 2, min 1, 0. Lambdanya 1, 2 ya. 2. Kemudian kita masukkan masing-masing lambda ya ke persamaan tadi. Lambda I min A X sama dengan 0. Lambda 1 berarti lambda I min A. 1 min 3 min 2. Terus 0 ya berarti ya. 0 min 2 min 2. 0 min 1, 1. Lambda min 0. Sorry. 1 ya, lambdanya kan 1. 1 min 0. 1 min 0 jadinya 1. Ya, ini adalah bentuk matriksnya ya. Atau bentuk SPL-nya jadinya seperti ini ya. Kalau dituliskan dalam bentuk SPL seperti ini. Min 2X 1 min 2X2 sama dengan 0. X1 plus X2 sama dengan 0. Berapakah nilai X1 dan X2? Ya, kita bisa lakukan reduksi ya, biasa ya. Jadinya gimana? Min 2, min 2, 1, 1. Oke, kita tukar 1, 1. Terus ini sama ya, jadinya 0, 0. Tuh. Dari situ ketemu X1 plus X2 sama dengan 0. Atau X1 sama dengan min X2. Variabel bebasnya adalah X2. Misalkan ini min T ya. Jadi X1 sama dengan min T, X2 sama dengan T. Jadi X1, X2, X1 min T, X2 T. Kemudian kita keluarkan T-nya jadinya min 1, 1. Nah ini adalah basisnya. Min 1, 1. Kalau yang ditanyakan adalah basis dari matriks A. Tapi kalau yang ditanya adalah vektor eigen yang bersesuaian adalah ini ya. Nih. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Min T, T. Ya.
Kemudian basis ruang eigen untuk lambda sama dengan 1 pada matriks A adalah min 1, 1. Selanjutnya, tadi kan lambdanya ada 2. Untuk lambda sama dengan 2, sama seperti tadi, ya, masukkan lambda I min A X sama dengan 0. Sini, diperoleh seperti ini. Ketemu hasilnya adalah, ya, X1 sama dengan 2X2. Ya, X1 sama dengan 2T. Kalau misalnya X2-nya dimisalkan T, jadi X2 sama dengan T. Gitu ya, ini. Dan vektor yang bersesuaian adalah ini ya, X1, X2, min 2T, T. Kemudian basis yang bersesuaian adalah min 2, 1. Basis yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Itu cara mencari nilai eigen, vektor eigen, dan basis untuk ruang eigen dari suatu matriks. Oke, ini contohnya ya. Ayo coba kita kerjakan dulu ya. Ya, jadi ada matriks A berukuran 3 kali 3. Sini kita akan mencari nilai eigenvalue dan vektor eigen dari matriks tersebut. Pertama kita tuliskan lambda I min A, ya. Lambda I min A sama dengan seperti ini. Ya, selanjutnya determinan dari lambda I min A sama dengan 0 diperoleh persamaan karakteristiknya adalah ini ya. Ini disebut dengan persamaan karakteristik. Ya, cari determinan seperti biasa dengan menggunakan ekspansi kofaktor atau pakai eliminasi. Ketemu persamaan karakteristiknya, kemudian difaktorkan. Hasilnya adalah lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Kemudian untuk masing-masing lambda, kita cari vektor eigennya. Untuk lambda sama dengan 1, jadi masukkan nilai lambdanya ke dalam lambda I min A X sama dengan 0. Ya, masukkan lambda sama dengan 1 ke sini, X sama dengan 0. Kita cari solusinya, ketemu ini ya, X1, X2, X3, X1-nya min 2T, X2T, X3T. Nah, inilah vektor eigennya. Vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1. Kemudian kalau misalnya disuruh mencari basis dari ruang eigen, maka basisnya adalah ini ya. Tapi kalau vektor eigennya adalah yang masih ada T-nya. Boleh tuliskan ini atau boleh juga ini ya semuanya. Kalau ini saja itu disebut dengan basis ruang eigen dari matriks A. Kemudian untuk lambda sama dengan 2, ya sama, kita masukkan lambda I min A X sama dengan 0, cari solusinya, ini ketemu solusinya adalah ini ya, coba kita ke bawah lagi, nih, ini adalah matrik echelon barisnya, echelon baris reduksi. Ya perhatikan kalau bentuknya seperti ini, jadi kan X1 plus X3 sama dengan 0. Mana variabel pivotnya? Variabel pivotnya adalah X1. Nah, selain variabel pivot, itu adalah variabel bebas. Jadi jangan bingung ya. Di sini X2-nya apa nih? Apakah X2 sama dengan 0? Tidak ya. X2 itu adalah variabel bebas. Karena dia bukan utama 1. Utama 1 hanya di X1. Sehingga variabel bebasnya ada X2 dan X3. Kita misalkan X2-nya S, X3-nya T.
Sehingga solusinya adalah X1, X2, X3, min T, S, dan T. Ya. Jadi mana vektor eigennya? Vektor eigennya adalah ini ya. Bisa ini atau ini. Itu vektor eigen apa? Vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Gitu ya. Kemudian untuk basisnya adalah ini ya. Tuh. Terus misalnya disuruh mencari contoh vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Jadi banyak ya, tidak hanya 2 vektor ini ataupun 1 vektor ini, tapi kalau misalnya kita masukkan S dan T-nya, nanti ada banyak ya. Kalau S-nya 1, T-nya 1, nanti ketemu vektor eigennya berapa. Jadi vektor eigennya adalah contoh vektor eigen. Eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Jika S-nya 1, T-nya 1 itu adalah min 1, 1, 1. Kalau S-nya 0, T-nya 1, berarti min 1, 0, 1. Jadi banyak. Jadi vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2 itu banyak ya. Tergantung dari S dan T-nya. Gitu. Kemudian kita balik ke ini ya, ke sini. Tunggu dulu. New share. Ini. Ini tadi sudah. Sekarang teorema yang berkaitan dengan vektor eigen dan nilai eigen. Jika A adalah matriks yang berukuran n kali n, pernyataan berikut ekivalen satu sama lain. Lambda adalah nilai eigen dari A, kemudian sistem bersamaan lambda I min AX sama dengan 0 mempunyai pemecahan yang tidak trivial atau non-trivial. Kemudian ada sebuah vektor tak 0x di Rn. Sehingga AX sama dengan lambda X. Lambda adalah penyelesaian real dari persamaan karakteristik determinan lambda I min A sama dengan 0. Selanjutnya nilai eigen dari matriks segitiga. Jika A adalah suatu matriks segitiga n kali n, ya bisa segitiga atas, segitiga bawah ataupun diagonal. Jadi matriks diagonal itu juga merupakan salah satu matriks segitiga. Maka nilai eigen dari A adalah anggota-anggota diagonal utamanya. Ya, contohnya ini, cari nilai eigen dari matriks segitiga atas. Nilai eigennya adalah anggota-anggota dari diagonal utama A. Nilai eigennya nanti adalah A11, A22, A33, A44. Jadi misalnya hanya 230, 012, 001. Lambdanya berapa? Lambdanya adalah 2 dan 1. Ya, ini sama jadi 1 aja ditulis. Tuh. Lambdanya adalah ini. Anggota dari diagonal utama. Nanti bisa dicoba ya, cari pakai cara yang tadi. AX sama dengan lambda X gitu ya. Masukkan, nanti ketemu lambdanya. Ya, lambda I min A, determinan lambda I min A sama dengan 0. Coba, benar nggak? Lambdanya 2 sama 1. Itu ya, ini teoremanya. Kemudian nilai eigen dari pangkat suatu matriks. Jika K adalah suatu bilangan bulat positif, lambda adalah suatu nilai eigen dari suatu matriks A, dan X adalah suatu vektor eigen yang bersesuaian, maka lambda pangkat K adalah suatu nilai eigen dari A pangkat K, dan X adalah suatu vektor eigen yang bersesuaian. Contohnya ini, dari contoh 2 tadi ya, tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari A pangkat 7. Contoh 2 tadi yang mana?
Yang ini ya. Tadi lambdanya berapa ini? Lambdanya 1 dan 2 ya. Jadi kalau matriksnya A pangkat 7, berapa nilai eigennya? Nilai eigennya adalah lambda 1 sama dengan 1 pangkat 7, lambda 2 sama dengan 2 pangkat 7. Ya. Tapi kalau vektor eigennya itu cari sendiri ya. Ini sama dengan berapa nih? 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 ya. Tuh. Oke. Selanjutnya nilai eigen dan bisa atau tidaknya suatu matriks dibalik. Suatu matriks dibalik maksudnya inverse matriks ya. Inverse, ini maksudnya inverse. Inverse. Suatu matriks bujur sangkar A dapat dibalik jika dan hanya jika lambda sama dengan 0 bukan suatu nilai eigen dari A. Ya. Jadi, kalau ada matriks A yang A lambdanya salah satunya sama dengan 0, maka matriks A itu non-invertible. Ya, contohnya matriks A di contoh 2 itu punya inverse karena punya nilai eigen lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2 yang keduanya tidak 0. Itu bisa dibuktikan sendiri ya. Cari inverse dari matriks A. Nanti akan ada. Jadi kalau misalnya ya, ada matriks A, lambdanya, lambda yang pertama itu 1, kemudian yang keduanya 0, maka dia tidak ada inverse-nya. Teorema selanjutnya, A adalah matriks bujur sangkar dengan nilai eigen lambda, dan vektor eigen yang bersesuaian adalah X. Jika A adalah matriks yang dapat dibalik, maka seper lambda adalah nilai eigen dari A inverse dengan vektor eigen yang bersesuaian adalah X. Ya. Jadi kalau contoh tadi, matriks A tadi, lambdanya tadi ya, ketemu lambdanya 1 sama 2. Jadi maaf. Jadi A inverse nanti lambdanya adalah 1/1 ya, 1 sama setengah. Nanti bisa coba ya. Jadi untuk respons ini, cari pertama tadi ini, membuktikan teorema ini ya. Jadi cari inverse dari matriks A. Kemudian cari lambdanya, lambda dari A inverse. Apakah betul kalau lambdanya 1 sama setengah? Sama vektor eigen yang bersesuaian. Ya, apakah sama? Nanti coba ya dibuktikan. Kemudian ini adalah latihannya. Ya. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks-matriks di bawah ini. Oke. Carilah basis, sama satu lagi adalah matriks berukuran 3x3 dengan nilai eigennya diketahui. Vektor eigen yang bersesuaian adalah ini, tentukan A. Oke. Selanjutnya diagonalisasi. Sebuah matriks bujur sangkar A dikatakan dapat didiagonalisasi atau diagonalizable jika ada matriks P yang dapat dibalik atau invertible, sehingga P inverse dikali A dikali P adalah suatu matriks diagonal. Matriks P dikatakan mendiagonalisasi matriks A. Ya, jadi di sini kita akan membuat matriks A menjadi matriks diagonal. Mana caranya? Ya, dengan bantuan matriks P di sini. Ya. P inverse dikali A dikali P itu akan sama dengan D atau matriks diagonal. Maka matriks P ini dikatakan mendiagonalisasi matriks A.
teoremanya di sini jika A adalah matriks yang berukuran n kali n, maka pernyataan berikut ekivalen satu sama lain. A dapat didiagonalisasi, A mempunyai n vektor eigen yang bebas linear. Jadi ini ada hubungan ya antara diagonalisasi sama vektor eigen yang bebas linear. Bagaimana hubungannya? Kita lihat ya. Prosedur diagonalisasi matriks A ukuran n kali n. Langkah yang pertama, cari n vektor eigen yang bebas linear dari A. Vektor eigen yang bebas linear dari A, yaitu P1, P2, sampai dengan Pn. Kemudian, bentuk matriks P yang mempunyai P1, P2, sampai Pn sebagai vektor kolomnya. Angka 3, matriks P inverse A dikali P akan didiagonalisasi dengan lambda 1, lambda 2, lambda 3, sampai lambda n sebagai elemen diagonal yang berurutan, di mana lambda I adalah nilai eigen yang bersesuaian dengan PI. Oke, ini contohnya. Sebelumnya kita ini ya. Jadi di sini untuk mendiagonalisasi, kita cari n vektor eigen yang bebas linear dari A. Apa itu vektor eigen yang bebas linear? Yang bebas linear itu kan basis ya. Jadi kita cari basis dari ruang eigen dari A. Ya, kalau belum saling bebas, maka kita perlu bebaskan ya, maksudnya dicari yang bebas linear. Kemudian bentuk matriks P yang punyai P1, P2, Pn sebagai vektor kolomnya. Jadi ketemu nanti vektor eigennya terus disusun ya. Jadi matriks P itu adalah P1, P2, sampai Pn. Kemudian nanti kita cari P inverse dikalikan A dikalikan P akan sama dengan matriks diagonal. Di mana matriks diagonal itu kan matriks apa? Matriks yang hanya ada isi selain 0 ya. A, B, C gitu misalnya. Selain itu 0, itu di diagonal utamanya selain itu 0. Nah, A, B, C ini itu sama dengan nilai lambda dari matriks A. Tuh. Ya. Oke, kita coba lihat contohnya ya. Di buku. Ya, ini contohnya ya sama dengan contoh 3 tadi. Contoh 2. Carilah matriks P yang mendiagonalkan matriks A. Ya, tadi kita sudah mencari nilai eigen dan vektor eigennya. Oke. Ini ya. Di buku udah dikerjakan, kita lihat aja ya. Carilah matriks P yang mendiagonalkan matriks A. Oke, ini matriks A-nya. Dan ini tadi adalah persamaan karakteristiknya ya. Karakteristiknya diperoleh lambdanya 1 dan 2. Untuk lambda 1, vektor eigennya adalah, bukan vektor eigen ya, basis. Basisnya adalah min 2, 1, 1. Kemudian untuk lambda 2, basisnya adalah min 1, 0, 1, dan 0, 1, 0. Tadi prosedurnya adalah kita cari vektor eigen yang bebas linear. Atau dengan kata lain, mencari basis. Jadi basisnya adalah ini. 1, 2, 3. Kita bentuk matriks P. Ya. Jadi ini sebagai P1, min 1, 0, 1. Ini sebagai P2, 0, 1, 0. Dan ini sebagai P3, min 2, 1, 1. Nah, ini P1, P2, P3.
Kemudian kita cari matriks diagonalnya. Matriks diagonal tadi caranya adalah P inverse dikali A dikali P akan sama dengan diagonal. Cari dulu P inverse-nya, kita kalikan dengan A, kalikan lagi dengan P. Ketemu matriks diagonalnya ini. Ya. Tadi dikatakan kalau matriks diagonal isinya adalah diagonal utamanya isinya adalah nilai eigen dari matriks A. Benar ya, nilai eigennya tadi ada 2, 2 sama 1. Yang bersesuaian dengan vektor eigennya. Jadi, perhatikan ya, jadi matriks P-nya itu tidak hanya ini, bisa aja ya, boleh. Misalnya ini sebagai P1, kolom 1, ini P2, ini P3. Boleh saja ya, nanti yang membedakan adalah inverse-nya sama diagonalnya. Jadi kalau misalnya ini sebagai P1 ya, misalnya P-nya kita pakai min 2, 1, 1, 0, 1, 0, min 1, 0, 1. Maka hasilnya matriks diagonalnya adalah 1, 2, 2. Sini ya. Jadi ini tergantung dari basis yang kita taruhnya itu punyanya lambdanya siapa. Itu ya, kalau di kolom 1 punya lambda 1, nanti di kolom 1 sini nilainya 1 gitu ya. Gitu. Ini ya. Tidak ada aturan ya urutan kolom dari P. Gitu. Tapi yang nantinya D-nya diagonalnya akan menyesuaikan. Seperti itu. Kalau misalnya P-nya seperti ini, min 101, min 2, 11010, ini punyanya lambda berapa? Lambda 2, ini punya lambda 1, ini punya lambda 2, jadinya P inverse AP-nya atau matriks diagonalnya seperti ini. Ya, bisa seperti ini. Oke. Di sini kita lihat ada matriks yang tidak dapat didiagonalisasi. Kenapa ada matriks yang tidak dapat didiagonalisasi? Kita lihat ya. Contohnya seperti ini. Ini matriks A. Kemudian kita cari lambdanya. Ketemu lambdanya 1 dan 2. Ya. Ternyata setelah kita cari basisnya, untuk lambda 1 basisnya adalah ini. Untuk lambda 2 basisnya ini ya. Tadi matriks A ukurannya 3 kali 3, tapi basisnya hanya 2. Padahal untuk membuat matriks P itu harus sama dengan P1, P2 sampai Pn gitu ya. Tuh, padahal P-nya cuma 2. Sehingga matriks A ini tidak dapat didiagonalisasi. Gitu ya. Ya, nanti coba dicari ya. Bener nggak? Kok kenapa ini basisnya cuma 1? Gitu ya. Oke, kita balik ke slide ya. Slide. Oh, ini ada ya. Oke. Ya, sama ya, sama dengan di buku. Dan teorema yang berlaku di diagonalisasi jika V1, V2 sampai VK adalah vektor-vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai eigen yang berbeda, maka V1, V2 sampai VK adalah himpunan yang bebas linier.
Kemudian jika suatu matriks penjurusan angka A mempunyai nilai eigen yang berbeda, maka A dapat didiagonalkan. Selanjutnya, diagonalisasi ortogonal matriks simetris. Sebuah matriks A berukuran n kali n dinamakan dapat didiagonalkan secara ortogonal. Jika ada matriks P yang ortogonal, sehingga P inverse dikali A dikali P sama dengan P transpose dikali A dikali P adalah matriks diagonal. Matriks P disebut mendiagonalkan A secara ortogonal. Tadi hanya diagonalisasi, sini tambahan ortogonal. Ortogonal apa? Jadi matriks P-nya itu adalah matriks ortogonal. Apa kemarin matriks ortogonal? Matriks ortogonal adalah matriks yang P inverse sama dengan P transpose. Gitu ya. Atau P apa? P dikali P transpose sama dengan identitas. Ya. Ini teoremanya. Jika A adalah sebuah matriks yang berukuran n kali n, maka pernyataan berikut ekuivalen. A dapat didiagonalisasi secara ortogonal. A mempunyai sebuah himpunan ortogonal dari n vektor eigen. Himpunan ortogonal. Ya. Sebuah matriks yang mempunyai sifat A sama dengan A transpose dikatakan matriks simetris. Ya, ini tadi judulnya diagonalisasi ortogonal matriks simetris. Jadi di sini yang bisa didiagonalisasikan secara ortogonal itu adalah matriks simetris. Sini sesuai dengan teorema berikut. Jika adalah sebuah matriks yang berukuran n kali n, maka pernyataan berikut ekuivalen. A dapat didiagonalisasi secara ortogonal, A matriks simetris. Kemudian jika A adalah sebuah matriks simetris, maka vektor-vektor eigen dari ruang-ruang eigen yang berbeda akan ortogonal. Jika A adalah sebuah matriks simetris, maka vektor-vektor eigen dari ruang-ruang eigen yang berbeda akan ortogonal. Oke. Kalau dia berada di ruang eigen yang berbeda, otomatis dua ortogonal, ya. Bagaimana prosedurnya? Yang pertama, mencari basis untuk setiap ruang eigen dari matriks A. Sama ya, kayak diagonalisasi. Kemudian gunakan proses Gram-Schmidt pada setiap basis untuk mendapat sebuah basis ortonormal pada setiap ruang eigen. Kenapa kita perlukan proses Gram-Schmidt? Ya, karena kita akan membentuk matriks P yang ortogonal. Jadi matriks ortogonal itu kan matriks yang kolom-kolomnya adalah himpunan ortonormal. Jadi kita perlu ortonormalkan dulu dengan proses Gram-Schmidt. Yang ketiga, bentuk matriks P yang kolom-kolomnya merupakan vektor-vektor basis yang dibangun dalam langkah 2 yang sudah diortonormalkan, maka matriks ini akan mendiagonalisasi matriks A secara ortogonal. Jadi nanti setelah ketemu P-nya, P inverse dikali A dikali P sama dengan diagonal. Karena matriks P matriks ortogonal, maka bisa juga P transpose dikali A dikali P. Ini contohnya, carilah matriks P yang ortogonal yang akan mendiagonalisasi matriks A. Ya, matriks A ini simetrik ya, simetrik ya. Kita cari dulu nilai lambdanya. Ketemu lambdanya berarti 2 dan 8. Kemudian untuk setiap lambda kita cari nilai eigennya. Nilai eigennya, maaf, vektor eigennya atau basisnya ya. Untuk nilai eigen dari A, lambda sama dengan 2 dan 8. Untuk lambda 2, basisnya adalah min 1, 1, 0 dan min 1, 0, 1. Kemudian kita lakukan proses Gram-Schmidt pada U1 dan U2 untuk menghasilkan vektor eigen yang ortonormal. Ya, kemarin gimana caranya? Ya, maaf, kita cari V1 sama dengan
U1 dibagi panjang U1. Ya, ini ketemu V1-nya. Kemudian V2 itu sama dengan U2 dikurangi U2 dot V1 ya, dikali V1 dibagi dengan panjangnya. Ketemu V2-nya ini. Selanjutnya untuk lambda sama dengan 8 diperoleh basisnya adalah 111. Kita ortonormalkan ya, kita lakukan proses Gram-Schmidt. V3 itu adalah 1 per akar 3, 1 per akar 3 sama 1 per akar 3. Jadi karena dia berada di ruang eigen yang berbeda ya, tadi lambda 2, sini lambda 8. Jadi ini tidak perlu menjadi atau dilanjutkan ya proses Gram-Schmidt-nya. Jadi dari awal lagi. Jadi V3 sama dengan U3 dibagi dengan panjang U3. Karena ada teorema tadi otomatis akan ortogonal gitu ya. Sehingga matriks P-nya adalah ini. Ya. Oke. Setelah itu kita lanjutkan ya. Jadi belum selesai ya, ketemu matriks P-nya. P inverse dikali A dikali P, atau bisa juga pakai P transpose dikali A dikali P, kan sama dengan diagonal. Apa yang diagonalnya? Berarti di sini ya 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 8. Oke. Ya ini udah ada jawabannya. Tapi coba buat responsi ya. Tuliskan langkah-langkahnya. Bener nggak ini hasilnya nanti seperti ini? Sampai dengan ini ya. Tuh. Kemudian ini latihannya. Oke, tadi ada 2 latihan ya, nanti buat tugas. Oke, itu materinya. Saya akhiri ya, mungkin sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.